Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Bombana yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang jarang disadari oleh kita. Jarang sebagian kita menyadari akan hal ini. Bahkan mungkin sebagian orang-orang yang katanya agamawan, dekat dengan agama, juga jarang menyadari hal seperti ini. Bahwa ada sesuatu yang paling besar, yang sangat-sangat harus kita syukuri, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Apa itu? Kenikmatan iman dan Islam. Yang dimana seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita nikmat ini, maka celakalah kita. Merugilah kita. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling agung yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena seseorang keberuntungan ataupun ketidakberuntungan dalam hidupnya itu dilihat dari sejauh mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya keberuntungan yang dimiliki oleh seseorang itu bila mana dia memiliki segala-galanya. Akan tetapi keberuntungan yang sebenarnya bila mana seseorang itu dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu harus kita syukuri. Keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita mampu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang paling besar. Alangkah banyaknya orang-orang di luar sana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah kenikmatan iman. Mereka jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum. Tirai layar itu tuh. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah ruah. Harta, mobil punya, jabatan punya, perusahaan mungkin 5, restorannya 5 mungkin. Jahatnya mau dibilang satu tempat itu dia mau beli semua. Orang kaya, Pak. Tapi sayang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dia tidak mau untuk membuka hatinya menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa di hari kemudian melainkan kerugian yang nyata. Ada orang-orang yang seperti itu, kaya, melimpah ruah hartanya, tapi dia kafir kepada Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, apakah yang berasal dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, atau orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tepatnya, kata Allah, di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kebahagiaan yang kita miliki di dunia tidak ada gunanya jika hanya bersifat sementara. Lalu kemudian ketika hidup kita sudah berakhir, yang datang menanti kita adalah kesengsaraan yang abadi, yang kekal. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam yang begitu luas, sehingga kita bisa mengenal Allah, kita mengenal adanya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan inilah yang sayangnya kurang kita sadari, kurang kita syukuri. Kita hanya akan bersyukur ketika kita diberikan rezeki. Tapi ada satu nikmat yang sampai sekarang lupa untuk kita syukuri, yaitu nikmat ini. Dan juga untuk para penghafal Quran, para hafiz Quran, para mubalik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usaha dalam agama. Kadang-kadang juga lupa untuk hal ini. Lupa untuk mensyukuri bahwasanya apa yang kalian dapatkan ini, kalian bisa menghafal Al-Quran dan sebagainya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat besar. Sementara kita lupakan itu semua karena kita tersibukkan dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ada satu pandangan yang sering saya dengarkan. Dan ini perkataan oleh sebagian kaum muslimin, mengatakan seperti ini. Kita lihat di negeri-negeri barat sana, di mana di negeri barat sana, kalau kita lihat, kebahagiaan demi kebahagiaan ada di sana itu. Bahkan orang-orang di sana dibilang sejahtera semua. Tapi kenapa di negeri-negeri kita dibilang yang kaya akan kaum muslimin, orang-orang Islam banyak? Begini-begini toh, dia bilang. Nah, ini tanda betapa kurangnya pemahaman kita mengenai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita itu hanya selalu pahamnya nikmat itu kalau kita dikasihkan harta, dikasihkan kesejahteraan dunia. Sementara nikmat yang sudah melekat kepada kita, begitu mungkin yang dari lahir ataupun nikmat yang melekat kepada kita berupa keimanan ini, itu kita lupa syukuri.
Kita lupa mensyukuri dengan kesyukuran kita atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Yang sebagian saudara-saudara kita tidak mendapatkan itu. Dan ini yang berbahaya, saudara-saudariku sekalian. Dan dikhawatirkan nanti kita termaksud apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. فَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku itu, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Maka kita kembali bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, kita nggak punya apapun. Kita mungkin tidak punya seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kita punya sesuatu yang paling berharga. Keyakinan kita, kepercayaan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Identitas kita sebagai seorang muslim itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. Karena inilah jalan menuju keselamatan. Inilah jalan kita untuk menuju kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah jalan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan untuk kita menuju kepada keberuntungan yang sebenar-benarnya, keberuntungan. Siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan yang kekal? Nah, Islam ini adalah merupakan jalan untuk kita mendapatkan kekekalan, kebahagiaan, keberuntungan di kehidupan kita yang abadi nanti. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan mukmin, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun mungkin di dunia hidupnya acak-acakan. Jadi perlu ada koreksi dari kita ini. Selama ini mungkin kita bilang kita selalu bersyukur kepada Allah, jangan-jangan kita sebaliknya, termasuk orang yang kufur kepada Allah. Karena mungkin kita sering mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah kalau kita mendapatkan nikmat rezeki. Tapi ada satu nikmat yang selama ini melekat kepada kita yang tidak kita syukuri. Sudahlah itu kalau kita bicara masalah nafas kita, kehidupan yang kita hirup di setiap waktu. Oke. Tapi kita bicara masalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar melebihi besarnya langit dan bumi. Yaitu kenikmatan iman. Kenikmatan Islam. Kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat taufik, nikmat hidayah. Itu adalah nikmat yang paling besar. Yang tidak bisa tergantikan, yang tidak bisa tertandingi oleh nikmat apapun juga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita semua dapat bisa introspeksi diri kita, perbaiki diri kita, agar kita tidak hanya menjadi orang-orang yang semata-mata kita pandai bersyukur dalam masalah dunia saja, tapi kita bersyukur dalam masalah petunjuk. Kita bersyukur karena kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa mentaatinya. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk mengenal agamanya, untuk mengenal Dia, sehingga kita mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tirai layar dibuka. Klik kotak edit. Kembali tombol. Rangga Wanui.